Jadi di sini saya memberikan judul buat kita pada pagi hari ini adalah kegagalan adalah kunci kesuksesan. Kegagalan adalah kunci menuju sukses. Dari judulnya saja pasti kita bisa mereka-reka apa ini. Kegagalan adalah kunci menuju sukses. Di dalam Yesaya yang ke-41 ini berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini," kata Tuhan, "ini aku Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau." Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan selalu menolong hidup kita. "Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan." Amin. Tadi judulnya katakan kegagalan adalah kunci menuju sukses. Jadi kita percaya pada ayat Yesaya 41 ini, pada bagian ayat ini, Tuhan mau kita tetap maju. Tuhan mau kita melangkah meskipun banyak menghadapi permasalahan kehidupan saudara. Meskipun menghadapi persoalan, masalah bertubi-tubi, tantangan tidak henti-hentinya datang kepada kita. Kita harus melangkah Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh takut sebab tadi dalam Yesaya 41 katakan Tuhan adalah penolongku, Tuhan memegang tanganku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Sekalipun meskipun kita melangkah dalam banyak permasalahan, persoalan kehidupan, lika-liku kehidupan saudara, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kita harus berjalan terus, kita pandang Tuhan, kita lihat Tuhan Yesus saudara. Mau tantangan sehebat apapun, ingat kita hanya punya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita menuju kesuksesan. Bahkan segala kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita, gagal dan gagal, itu kata kita. Tetapi kata Tuhan, Tuhan menolong hidup kita. Coba ayat Yesaya tadi katakan, "Aku akan memegang engkau." Tuhan akan memegang kita saudara, dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Amin. Kita percaya bahwa ketika Tuhan memegang tangan kita, tidak usah diragukan lagi saudara. Tantangan sehebat apapun, walaupun meskipun persoalan, tantangan segala hal apapun, berkata Tuhan aku gagal. Tidak saudara, judulnya tadi sudah jelas. Kegagalan adalah kunci menuju sukses saudara. Jadi percaya bahwa tangan Tuhan itu memegang kita saudara. Dengan tangan kanannya Tuhan beserta dengan kita. Dikatakan di sini dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudara. Dikatakan di sini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya Tuhan mengizinkan, Tuhan membiarkan kita dalam kelemahan saudara. Ya, di situ dikatakan Tuhan mengizinkan kita dalam kelemahan. Apa itu kelemahan? Kita merasa diri kita ini gagal, kita tidak mampu, kita menghadapi lika-liku kehidupan. Tuhan, aku sudah tidak kuat. Tuhan, aku tidak kuat menghadapi segala persoalan, apapun juga masalah, tantangan, aku tidak kuat. Tapi dikatakan di sini di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, "Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Jadi ingat saudara, firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9 ini, "Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Tuhan berbicara kepada Paulus Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan bahwa rahasia yang besar yaitu kelemahan adalah kunci menjadi sempurna. Wow. Kalau secara manusia kok bisa sih Tuhan, kelemahan adalah kunci menjadi supaya kita ini sempurna gitu. Tapi Tuhan membuka rahasia ini bukan buat Paulus, rahasia yang besar ini saudara. Bahwa kelemahan adalah kunci menjadi sempurna. Dengan kata lain masalah, kebangkrutan, kegagalan,
Entah kegagalan apapun, entah pekerjaan, mungkin hari ini kita tidak melihat apa itu kegagalan. Tuhan, mungkin ke depan saya tidak tahu seperti apa. Tuhan, mungkin saya menjadi orang tua, saya mungkin gagal mendidik anak-anak saya. Mungkin dalam kegagalan saya, dalam pernikahan saya gagal Tuhan. Tapi Tuhan tidak. Tuhan katakan tidak. Tuhan membuka rahasia kepada Paulus ini, saudara. Rahasia yang besar bahwa kelemahan adalah kunci menjadi sempurna. Luar biasa, saudara. Dengan kata lain, masalah, kegagalan, kebangkrutan sekalipun adalah jalan masuk menuju kesuksesan. Kapan kita belajar memperbaikinya, saudara? Bukan saat yang kita bangun bagus dan kuat, saudara. Justru kita belajar dan belajar, saudara, dalam hidup ini ya. Adalah di mana saat yang kita buat itu bagus, namun rapuh kemudian runtuh. Dan kita akan belajar untuk membangun lagi yang bagus dengan bahan lain yang lebih kokoh. Jadi kapan kita belajar, Bapak Ibu Saudara? Bukankah saat kita lemah? Iya kan? Bukankah di saat kita gagal, kita itu belajar, saudara. Dalam kehidupan ini, kita selalu belajar untuk kita menjadi sukses. Judulnya tadi, kegagalan adalah kunci menuju sukses. Dikatakan di sini dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Contoh, kalau orang membangun sebuah bangunan hanya menggunakan pasir saja, apakah dia akan kokoh, Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak ya. Nah, kita belajar bagaimana bangunan ini supaya menjadi kokoh. Harus kita campur dengan semen, harus kita campur dengan batu kerikil, kita kasih air diaduk menjadi satu dan dibangun. Nah, kita di situ belajar supaya bangunan itu menjadi kokoh, Bapak Ibu Saudara. Jadi seperti itu. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna, saudara. Ada suatu insinyur, dia ini ada seorang ilmuwan, saudara. Yaitu Charles Franklin Kettering. Pada tahun 29 Agustus 1876 hingga 25 November 1958, dia berkata, seorang ilmuwan ini, seorang penemu, insinyur pengusaha Amerika, yaitu Charles ini, saudara, dia adalah pemegang penemuan 180 hak paten, saudara. Jadi Charles Kettering ini menyarankan agar kita belajar dari kegagalan secara arif. Ia berkata, saat Anda gagal, analisalah permasalahannya apa. Ya, saat Anda gagal, analisa apa permasalahannya sehingga itu gagal, saudara. Temukan jawabannya setelah itu. Setelah kita analisa, temukan jawabannya. Karena setiap kegagalan itu adalah satu langkah menuju kesuksesan sampai puncak kesuksesannya, saudara. Jadi setelah engkau analisa permasalahannya, temukan jawabannya, saudara. Jika Anda takut gagal, kata ilmuwan ini ya, saudara, jika Anda takut gagal, Anda tidak akan pernah mencoba. Benar tidak? Coba secara logika. Tuhan, sudah cukup sampai di sini. Saya sudah tidak mampu, Tuhan. Saya sudah tidak, artinya tidak mampu tuh. Saya sudah tidak mau belajar, Tuhan. Sudah di sini saja, stuck di tempat gitu ya. Tidak boleh, saudara. Ilmuwan ini berkata, Charles ini mengatakan, jika Anda takut gagal, artinya kita tidak pernah mau mencoba. Jadi jangan takut mencoba ya. Kalau kita gagal, coba lagi sampai sukses. Gagal, jatuh lagi, coba lagi sampai sukses. Jangan takut, saudara ya. Coba kita lihat. Untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan, saya ada mencatat beberapa poin di sini. Yang pertama, jujurlah dalam menghadapi kekalahan. Jangan berpura-pura seperti orang sukses gitu, saudara. Jadi untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan itu apa yang pertama? Jujurlah dalam menghadapi kekalahan. Jangan berpura-pura sukses. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-9 berkata demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura.
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma saja mengatakan, Roma 12 ayat 9 ini berkata, janganlah kasih itu pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dan jauhilah yang jahat, namun lakukanlah kebaikan, saudara. Jadi untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan itu apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah jujur dalam menghadapi kekalahan. Jangan malu saudara mengakuinya. Jangan malu, entah mau lihat siapapun atau diri kita sendiri pun menghakimi diri kita. Kita ngejudge diri kita sendiri ya. Aku gagal, nggak boleh, stop itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan itu jujurlah dalam menghadapi kekalahan. Jangan berpura-pura atau jangan bersandiwara gitu loh. Jangan seperti sinetron, di balik layar beda, di depan layar beda gitu. Terkadang karena hanya menjaga reputasi, mungkin menjaga nama baik, menjaga keluarga, menjaga agar kita tetap terlihat kuat di depan semua masyarakat, semua orang. Kita harus menjaga bahwa kita adalah orang yang kuat. Kita bukan orang yang lemah, kita bukan orang yang gagal. Tetapi firman Tuhan dalam Roma yang ke-19 ayat 9 ini berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Amin. Kalau kita mau mengubah kegagalan dalam kehidupan kita untuk menuju kesuksesan itu, jujurlah saudara. Pertama jujur sama diri sendiri dulu, itu yang penting. Jujur untuk menghadapi kekalahan, jangan berpura-pura. Jangan ya, justru kekalahan dan kegagalan adalah bagian dari cerita sejarah keberhasilan kita. Nah, kalau kita tidak mengalami kegagalan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mempunyai sejarah, kita mempunyai cerita dalam kehidupan kita, benar? Indonesia saja punya sejarah saudara. Mereka berperang melawan para penjajah, itu sejarahnya. Nah kalau hidup kita punya sejarahnya, itu apa kegagalan kita? Itu sejarah kita, itu cerita kita, itu story kita. Untuk kita bisa menceritakan sebelum saya berhasil, ini loh kegagalan saya, begitu. Tapi kuncinya kita harus jujur sama diri sendiri. Yang kedua, bagaimana untuk mengubah kegagalan menuju kesuksesan Bapak Ibu Saudara. Manfaatkan kegagalan kita, jangan membuangnya begitu saja. Ambillah semua pelajaran dari kegagalan itu saudara. Amsal berkata demikian dalam Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan dalam hidup kita ini, adalah kunci menuju kesuksesan itu adalah manfaatkan kegagalan itu Bapak Saudara. Manfaatkan kegagalan kita ini, manfaatkan. Jangan kita malu. Jangan kita seperti di belakang layar atau depan layar tadi gambarnya itu bersandiwara gitu. Di depan layar beda, di belakang layar beda gitu. Ya. Amsal saja berkata, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali saudara. Nah itu yang dikatakan ketika kita gagal sekali, ayo bangun gitu ya. Ketika gagal lagi, bangun dan bangun. Amsal mengatakan bahwa sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi kalau kita ini anak Tuhan, kita benar-benar orang yang percaya sama Tuhan gitu, orang benar, ayo bangkit gitu. Jangan mau gagal. Gagal ya bangkit lagi, gagal ya bangkit lagi gitu. Jangan mau menyerah. Kalau kita mau sukses gitu ya. Untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan itu, manfaatkan kegagalan kita itu. Jangan membuang kegagalannya saudara. Jangan membuang begitu saja. Ambil, belajarlah dari kegagalan itu saudara. Ya. Untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan itu seperti itu yang kedua. Ambil kegagalan kita, pelajari kenapa gagal. Yang katakan
ilmuwan tadi, Charles tadi, jangan takut saudara untuk menjadi gagal. Kalau kita takut menjadi gagal, maka kita akan berhenti belajar dan mencoba. Jadi untuk mengubah kegagalan dan untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan itu yang kedua, manfaatkan kegagalan kita. Jangan membuangnya begitu saja, jangan dilupakan saudara. Karena itu story-nya kita, tetap ada gitu ya. Ambillah dan belajar, pelajaran yang luar biasa gitu ya. Jika kita baca dalam ayat Amsal 24 ayat 16 ini, dikatakan di situ adalah ternyata orang benar akan lebih sering jatuh saudara. Menyenangkan tidak mendengarnya? Tentu tidak. Kenapa Amsal ini berkata, Amsal 24 ayat 16 ini, ternyata orang benar yang percaya sama Tuhan itu adalah orang yang lebih sering jatuh saudara. Dibandingkan orang fasik. Amsal tadi yang bicara saudara. Jadi perbandingannya itu 7:1. Orang benar 7, orang fasik 1. Kenapa 7? 7 itu dikatakan dalam Amsal 24 tadi ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh dia akan bangkit. Tetapi orang fasik 1 kali dia jatuh dia akan hancur. Dia roboh Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa demikian? Kenapa di Amsal menjelaskan demikian Bapak Ibu Saudara? Karena lewat jatuhnya orang benar, karena lewat jatuh orang benar belajar bagaimana tangan Tuhan menolongnya. Jadi kalau orang benar itu tidak jatuh, tidak merasa gagal, tidak ada kesempurnaan dalam kehidupannya, maka dia akan belajar gitu. Maka engkau akan belajar dari persoalan hidup ini, kegagalan hidup ini. Tapi percaya, bagaimana tangan Tuhan menolongnya sungguh indah Bapak Ibu Saudara. Tuhan memegang dengan tangan kanannya. Tuhan menolongnya, kata Amsal tadi. Berbeda dengan orang fasik. Mereka memang jarang jatuh ya, ingat 7:1 tadi. Orang benar 7, orang fasik 1, Bapak Ibu Saudara. Orang benar jatuhnya berulang-ulang, begitulah katakan berulang-ulang kali. Tapi harus bangkit Bapak Ibu Saudara. Jangan mau kalah, jangan mau lemah. Sekalipun kita ngejudge diri kita sendiri, kita mengatakan aku gagal Tuhan, tidak boleh. Katakan di sini Amsal saja berkata, ternyata orang benar itu justru akan lebih sering jatuh saudara. Tapi ingat tangan Tuhan tidak pernah berhenti menolong kita. Justru orang fasik itu 1 kali roboh, 1 kali jatuh dia akan roboh terus Bapak Ibu Saudara. 7:1 tadi ya. Berbeda dengan orang fasik, mereka jarang jatuh, bahkan dibiarkan sukses. Wah, orang kok Tuhan dia jauh dari Tuhan, dia jarang ke gereja, dia jarang berdoa, dia jarang sembahyang, dia bukan pelayan Tuhan. Tapi kok hidupnya sukses gitu. Hidupnya lurus aja, bahkan naik dan bahkan naik gitu. Nggak ada jatuhnya gitu. Terkadang kita berpikir Tuhan, saya ini sudah ikut Tuhan, saya mengenal Tuhan. Saya berdoa, saya baca Alkitab saya setiap pagi ambil saat teduh sekalipun. Kok ada aja ya gitu kegagalan dalam hidup saya. Ingat 7:1 tadi. Orang fasik 1 kali jatuh, dia jatuh roboh tidak bisa bangkit lagi saudara. Apakah engkau akan memilih yang itu atau engkau akan memilih orang benar itu? 7:1. Namun dikatakan di sini berbeda dengan orang fasik, mereka jarang jatuh bahkan dibiarkan sukses tanpa hambatan. Namun sekali jatuh langsung roboh. Mengapa roboh Bapak Ibu Saudara? Karena mereka tidak terbiasa jatuh. Kalau orang benar itu terbiasa jatuh, makanya kita memiliki karakter Tuhan. Amin. Sekalipun kita jatuh, orang benar jatuh, bangkit itu menjadikan kita kuat. Benar tidak? Pasti kita kuat gitu. Tapi kalau orang fasik, karena dia tidak pernah jatuh, tidak pernah merasakan namanya kegagalan, dia selalu merasakan namanya kesuksesan itu ya Bapak Ibu Saudara. Maka 1 kali jatuh itu orang fasik, dia akan sakit roboh dan tidak bisa bangkit lagi. Itu perbedaannya orang benar dan orang fasik. Jadi jatuh merupakan bagian dari cara Tuhan mendidik kita untuk menjadi kuat dan sukses. Sungguh luar biasa firman Tuhan, amin. Amsal mengajarkan kepada kita, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan apa Bapak Ibu Saudara? Akan roboh.
dalam bencana. Karena dia tidak terbiasa gitu saudara untuk jatuh. Tapi kalau orang sukses dia terbiasa gagal. Karena dia ketika gagal dia mau belajar gitu ya. Nah kemudian untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan yang ketiga apa Bapak Ibu Saudara? Jangan menjadi kegagalan sebagai alasan untuk tidak mencoba. Tadi dikatakan ilmuwan tadi. Kalau kita takut untuk gagal, maka kita akan berhenti. Kita akan berhenti mencoba. Ini Charles Franklin Catherine. Dia mengatakan, jika Anda takut gagal, Anda tidak akan pernah mencoba. Ya, kalau kita takut gagal itu saudara, bagaimana kita mau mencobanya? Jadi untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan itu, jangan jadikan kegagalan itu sebagai alasan untuk tidak mencoba Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Itu tercatat dalam firman Tuhan di dalam ayatnya 1 Korintus 15 ayat 58 Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat segala sesuatu yang kita lakukan bersama Tuhan itu tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memulainya dengan doa, kita memulainya bersama dengan Tuhan Yesus, percaya tidak ada yang sia-sia dalam hidupmu. Amin. Jadi untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan itu, jangan jadikan kegagalan itu sebagai alasan untuk tidak mencoba Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar. Kita terus belajar dan belajar ya. Kita bisa perhatikan seorang anak yang sedang belajar merangkak. Meski dia jatuh, anak kecil jatuh, dia untuk belajar bisa berjalan itu dia jatuh berulang-ulang kali, benar. Untuk dia bisa berjalan itu apakah dia jatuhnya hanya sekali? Tidak. Dia jatuh berulang-ulang. Anak kecil ini untuk dia bisa belajar dari merangkak sampai bisa berjalan itu dia belajar, saudara. Meski dia sering jatuh, dia tidak berhenti untuk bisa dia berjalan gitu ya. Langkah-langkah ketika kita menjadi gagal, saudara. Yang pertama, tetap menjaga hati kita. Itu penting yang pertama. Langkah-langkah ketika kita menjadi gagal, Bapak Ibu Saudara. Jaga hatimu, itulah yang penting. Jaga hati itu penting, saudara. Di dalam Yosua yang pertama, Yosua 1 ayat yang ke-9 berkata demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wah, luar biasa saudara. Amin. Yosua 1 ayat yang 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Di situ ada gambar bayi, saya selipkan di situ. Dia makan lemon, saudara, jeruk nipis. Seorang bayi dikasih lemon, kecut, gitu ya, asem gitu, tawar gitu, rasanya apa sih nggak jelas gitu buat seorang bayi. Seperti itu, saudara. Jangan kecut dan tawar hatimu. Yosua 1 ayat 9 berkata, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Percaya saudara? Ingat Amsal tadi mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Ada lagunya, hati yang gembira adalah obat. Tuh. Jadi kalau hati gembira tuh obat, saudara. Amsal berkata,
Karena kitab Amsal ini banyak hikmat-hikmat dari Tuhan. Amsal ini berkata, hati yang gembira adalah obat. Sedangkan ketika kita menghadapi kegagalan, janganlah kita kecut, bahkan tawar hati. Seperti anak kecil dikasih lemon gitu. Kecut gitu, tawar gitu, rasanya gak enak gitu ya. Seperti itulah kita rasakan kegagalan, kehancuran terjadi dalam hidup kita. Tapi Yosua ini berkata bahwa sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dikatakan di sini Amsal tadi, hati yang gembira adalah obat. Sedangkan ketika kita menghadapi kegagalan, janganlah kita kecut bahkan tawar hati. Hati kita harus kita jaga, Bapak Ibu Saudara. Kita pupuk semangat dalam hati kita. Katakan kepada hati kita, saya bisa. Coba tindakan profetik saudara. Taruh tangan Anda di dada. Katakan, saya bisa Tuhan. Lebih semangat lagi, saya bisa Tuhan. Saya tidak gagal Tuhan. Saya sukses Tuhan. Saya gagal Tuhan. Amin. Jadi seperti itu saudara. Katakan dalam hatimu. Jangan justru engkau menghakimi dirimu sendiri. Engkau ngejudge gitu loh. Menghakimi gak boleh saudara. Itu justru yang akan engkau tidak bisa bangkit lagi. Ingat, tadi yang pertama saya katakan 7 banding 1 saudara. Ingat itu aja. Ya. Orang benar itu 7 kali jatuh. Orang fasik 1 kali jatuh tapi dia roboh. Tapi kalau orang benar 1 kali jatuh dia bangkit, 1 kali jatuh dia bangkit. Itu yang menjadi dia kuat saudara. Bisa saudara, kita bisa gitu ya. Langkah-langkah ketika kita gagal, yang pertama kita harus jaga hati. Hati itu penting saudara. Karena kalau hati kita itu kecut, aduh, bagaimana kita menjadi orang sukses Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi katakan saya bisa gitu ya. Saya pasti bisa gitu menjadi orang sukses. Kemudian langkah-langkah berikutnya apa yang membuat kita supaya kita ini bisa sukses gitu. Langkah-langkah ketika kita gagal yang tidak boleh kita lakukan. Berhenti menyalahkan, yang kedua apa? Berhenti menyalahkan Bapak Ibu Saudara. Berhenti menyalahkan dirimu, berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan apapun juga, keadaan gitu ya. Ingat, tidak ada yang salah terjadi dalam hidupmu. Itu adalah proses Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan engkau ngejudge sekali lagi, jangan berkata kasar gitu, merendahkan dirimu sendiri. Tadi poin yang pertama, saya pasti bisa. Itu pertama adalah jaga hati. Jadi kalau hati kita tuh udah tenang, jaga hati kita tuh udah benar, percaya saudara, kita tidak pernah gagal lagi. Yang kedua, berhenti menyalahkan. Itu penting juga saudara. Untuk di dalam Pengkhotbah 3 ayat ke-1 dan ke-15 berbunyi demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 15. Betapa banyaknya temuan yang diawali karena kesalahan Bapak Ibu Saudara. Benar? Para ilmuwan terkadang mereka menemukan banyak hal-hal ketidaksengajaan yang terjadi dalam penemuan mereka. Itu adalah ketidaksengajaan. Karena kesalahan eksperimen yang mereka buat, itu tidak sengaja saudara. Tapi itu membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi yang kedua ini adalah berhenti menyalahkan. Berhenti menyalahkan keadaanmu, berhentilah menyalahkan keadaan dirimu, keadaanmu, persoalan apapun, berhenti menyalahkan. Karena ingat ya, tidak ada yang salah terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Di situ saya memberikan beberapa contoh penemuan dari ketidaksengajaan atau dari kesalahan. Contoh obat penisilin. Saudara tahu penisilin obat apa? Obat kulit, ya. Dia mengobati bakteri, jamur, segala macam yang terjadi, saudara. Itu isinya bakteri, tapi penisilin ini menemukan jamur
untuk mengobati jamur itu sengaja, ketidaksengajaan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi akhirnya terkenal kan sehingga sekarang dia mampu mengobati jamur gitu. Dari kontaminasi jamur itu tumbuh. Ini dikatakan ditemukan oleh Alexander Fleming. Ketika ia melihat jamur dari kontaminasi tumbuh di cawan peri yang berisi bakteri. Dari jamur terkontaminasi oleh bakteri Bapak Ibu Saudara. Dan jamur itu membunuh bakteri. Loh kok bisa jamur membunuh bakteri? Nah itu ketidaksengajaan itu. Nah itu kesalahan, tetapi jadinya adalah obat. Luar biasa kan? Sinar X. Sinar X itu adalah ronsen itu saudara. Secara tidak sengaja menemukan, ini siapa nih namanya? Wilhelm Conrad Ronsen. Secara tidak sengaja menemukan sinar ini saat ia melakukan eksperimen dengan tabung katode yang terlindungi. Jadi tabungnya terlindungi saudara. Dia menemukan bahwa sinar tersebut bisa menembus objek gelap. Kayak ronsen itu kan gak mungkin dengan secara kasat mata kita lihat, kita bisa melihat dalam tubuh kita ini. Melihat jantung, paru-paru, hati, liver, semua ginjal, semua tidak bisa dilihat kan. Tapi dengan ronsen yang terjadi dalam tubuh kita ini bisa kelihatan gitu loh. Tapi itu terjadi karena ketidaksengajaan. Seorang ilmuwan ini ketidaksengajaan dia menemukan sinar ronsen ini. Hingga hari ini orang pakai di dalam ilmu kedokteran. Ya. Kemudian apalagi? Pemanis sakarin. Konstantin Fachberg menemukan rasa manis di tangannya setelah bekerja dengan senyawa kimia yang ternyata adalah benzoic sulfimide. Nah, ketika ilmuwan ini setelah dia bekerja dengan senyawa kimia, ada rasa manis di tangannya saudara. Nah, itu ketidaksengajaan. Teflon contohnya, anti lengket itu loh, teflon wajan anti lengket kapanci itu. Ilmuwan ini menemukan Roy J. Plunkett menemukan bubuk putih yang tidak larut dan memiliki gesekan sangat rendah saat ia mencoba mengembangkan refrigeran baru. Itu ketidaksengajaan saudara, dia menemukannya. Cornflake, tahu cornflake? Itu makanan ringan, remah-remah seperti gandum itu yang buat sarapan kita setiap hari dicampur dengan susu. Ditemukan juga oleh Kellogg bersaudara saat gandum yang sudah dimasak itu tidak sengaja dibiarkan saja kering begitu. Ya, gandum dibiarkan kering dan mengeras, kemudian diproses menjadi remah-remah dan dimakan oleh semua umat manusia di seluruh dunia. Benar? Itu tidak sengaja dia biarkan di meja terbiar saja begitu. Itu ketidaksengajaan atau itu kesalahan Bapak Ibu Saudara. Kemudian juga ada George de Mestral. Ini penemuan velcro. Setelah menyadari biji burdok menempel di pakaian dan bulunya, kemudian ia meneliti struktur kait kecilnya untuk membuat sistem kaitan itu saudara. Itu tidak sengaja juga, itu kesalahan terjadi. Kemudian siapa tahu bestu saudara. Coba kita belajar dari bestu. Besi tua kalau orang bilang di sini ya. Besi tahan karat atau kata lain lah stainless steel lah kayak gitu. Sebelum dia jadi stainless steel yang indah yang dipakai supaya dia tidak berkarat itu saudara, ditemukan tidak sengaja, itu juga kesalahan. Kata lainnya kesalahan itu adalah ketidaksengajaan gitu Bapak Ibu Saudara. Para ilmuwan ini sedang mengembangkan campuran baja yang tidak tahan karat. Kalau besi karat, kalau kita pikir-pikir logika kita aja ya Bapak Ibu Saudara, besi karat kok bisa sih dia menjadi stainless steel? Orang buang-buang, orang jual di pinggir jalan, orang buang paku saja yang sudah berkarat saja orang buang. Padahal itu berharga Bapak Ibu Saudara. Kalau diolah, dicampur dengan besi yang tahan karat, dicampur dengan besi yang berkarat, jadinya stainless steel Bapak Ibu Saudara. Itu ketidaksengajaan juga. Ya. Jadi ingat, kegagalan adalah menuju kesuksesan itu saudara. Jangan pernah takut gagal. Ya.
Jangan pernah takut gagal Bapak Ibu Saudara. Ingat 7:1 aja. Judulnya udah katakan, kegagalan adalah kunci menuju sukses. Dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Ingat ya, kegagalan itu jangan dijauhi saudara, hadapi. Kalau engkau jatuh bangkit lagi, engkau jatuh bangkit lagi saudara. Beberapa poin tadi adalah yang pertama, jujur. Untuk kalau kita gagal jujur aja, santai gitu saudara, gak usah pusing gitu. Ya udah, aku gagal. Tapi aku percaya aku bisa, aku sukses gitu. Terserah orang mau bicara apa, saya tidak peduli. Saya mau percaya hanya Tuhan yang bicara sama saya gitu. Karena Tuhan punya rencana yang besar bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan berpura-pura gitu. Dalam Amsal tadi 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Itu yang kedua, manfaatkan kegagalan itu pembelajaran buat kita Bapak Ibu Saudara. Ambil, tangkap dan pelajari supaya kita bisa sukses gitu ya. Yang ketiga tadi, bagaimana mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk tidak mencoba lagi. Jadi kalau gagal coba gitu. Kayak kita ikut tes ujian gitu. Harus sukses gitu ya. Dan langkah-langkahnya supaya kita tidak menjadi gagal itu, jaga hatimu saudara. Jaga hati itu penting ya. Jangan kecut tawar hati, katakan saya bisa. Aku bisa Tuhan, aku bisa. Pasti kita semua bisa gitu ya. Kemudian berhenti menyalahkan hidupmu, berhenti menyalahkan orang, berhenti menyalahkan keadaan. Sekalipun engkau mengatakan aku gagal Tuhan menjadi orang tua, aku gagal Tuhan menjadi anakmu, aku gagal dalam pernikahan, aku gagal dalam segala hal Tuhan. Stop, katakan itu Bapak Ibu Saudara. Bangkit, gagal bangkit saudara. Amin. Katakan aku bisa gitu. Aku bisa. Ya.